Dasar-dasar perintah bertaubat. Adapun ayat Al-Quran yang menjadi dasar perintah bertaubat antara lain yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yujzillahu nabiyya walladzina yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. At-Tahrim 8. Menurut Al-Qurtubi, ayat tersebut merupakan perintah bertaubat. Wajib atas setiap orang mukmin bertaubat dalam segala hal dan segala zaman. Sedangkan menurut Muhammad Quraish Shihab, ayat di atas merupakan lanjutan dari ayat yang lalu yang mengandung nasihat dan tuntunan kepada kaum beriman. Apalagi memang setiap orang berpotensi melakukan kesalahan dan kekeliruan. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan semurni-murninya sehingga mencakup masa lalu dengan menyesali dosa, masa kini dengan menghentikannya, dan masa datang dengan tekad tidak melakukannya dan tidak pula ingin melakukannya. Jika taubat kamu seperti itu berdasarkan kemurahan Allah dan janjinya, Tuhan kamu menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawah istana-istana dan pepohonan-pepohonannya, sungai-sungai. Ganjaran itu akan dapat kamu terima pada hari ketika Allah tidak menghina Nabi dan juga tidak menghina orang-orang yang beriman yang hidup atau melaksanakan tuntunan agama bersamanya, baik pada masa kini saat hidup Nabi maupun yang akan hidup pada masa datang, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan demikian juga ke arah kanan-kanan mereka. Dalam keadaan demikian, sambil mendekatkan diri kepada Allah, mereka senantiasa berkata, Tuhan kami yang selama ini membimbing dan berbuat baik kepada kami, sempurnakanlah, yakni lanjutkan bagi kami cahaya yang telah Engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami dapat melanjutkan perjalanan menuju ke surga, dan ampunilah dosa-dosa kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kata nasuha berarti bercirikan nushu. Nus dari kata ini lahir kata nasihat, yaitu upaya untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, yang membawa manfaat untuk yang dinasihati. Kata ini juga bermakna tulus, ikhlas. Tobat disifati dengan kata tersebut mengilustrasikan tobat itu sebagai sesuatu yang secara ikhlas menasihati seseorang agar ia tidak mengulangi kesalahannya, karena taubat yang nasuh
adalah yang pelakunya tidak terbetik lagi dalam benaknya keinginan untuk mengulangi perbuatannya, karena setiap saat ia diingatkan dan dinasihati oleh taubatnya itu. Menurut Al-Qurtubi, taubat yang nasuh adalah yang memenuhi 4 syarat. Yang pertama, istighfar dengan lisan. Yang kedua, meninggalkan dosa dengan anggota badan. Yang ketiga, menetapkan niat untuk tidak mengulanginya. Dan yang keempat, meninggalkan semua teman buruk. Ada lagi yang berkata, taubat yang nasuh adalah yang menjadikan Anda menghadap Allah dengan wajah tanpa membelakanginya, sebagaimana ketika berbuat dosa, membelakanginya tanpa sedikit pun menghadapkan wajah kepadanya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa taubatan nasuha adalah taubat yang benar dan konsisten, yang akan menghapus semua kesalahan yang telah lalu dan menahan diri seseorang dari perbuatan-perbuatan yang rendah dan hina. Berkenaan dengan taubat nasuh, yaitu taubat yang benar dan konsisten itu, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Zir bin Hubais mengatakan, saya berkata kepada Ubay bin Ka'ab, fama taubatun nasuh? Faqala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalika faqala huwa an nadmu ala dhanbi hina yafrutu minka fatastaghfirullaha binadamatika minhu 'indal hadir summa la ta'udu ilaihi abada. Rawahul Baihaqi an Abi ibnu Ka'ab an Ubay bin Ka'ab. Apakah taubat nasuha itu? Dia menjawab, saya pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, menyesal atas perbuatan dosa yang telah kamu lakukan. Kemudian kamu memohon ampunan kepada Allah saat itu juga. Kemudian kamu tidak mengulangi lagi perbuatan itu selama-lama. Riwayat Al-Baihaqi dari Ubay bin Ka'ab. Yang kedua, surah An-Nur. Wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna au abnai bu'ulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhawatihinna au nisaihinna au ma malakat aymanuhum awit tabi'ina ghairi ulil irbah minar rijali awit tiflil ladina lam yadhaharu ala auratin nisa walam yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua
yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. An-Nur 31. Pada ayat ini Allah menyuruh Rasulnya agar mengingatkan perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka tidak memandang hal-hal yang tidak halal bagi mereka, seperti aurat laki-laki ataupun perempuan, terutama antara pusat dan lutut bagi laki-laki dan seluruh tubuh bagi perempuan, kecuali wajah dan telapak tangan. Begitu pula mereka diperintahkan untuk memelihara kemaluannya farji agar tidak jatuh ke lembah perzinaan atau terlihat oleh orang lain. Sabda Nabi an Ummi Salamah annama kanat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Maimunatu fa aqbala ibnu Ummi Maktum fadakhala alaihi wa dhalika ba'dama amarna bil hijab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajiba minhu. Faqultu ya Rasulullah alaysa huwa a'ma la yubsiru wa la ya'rifuna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw umyawani antuma alastuma tubsiranihi. Rawahu Abu Daud an Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah bahwa ketika dia dan Maimunah berada di samping Rasulullah